Baik, bagian kedua dari pembahasan peran strategis keluarga di dalam pembangunan bangsa, saya ingin membahas tentang keterkaitan interaksi individu, keluarga, dan masyarakat. Individu, keluarga, dan masyarakat merupakan satu kesatuan atau kesatuan rangkaian sistem kehidupan sosial, ya. Merupakan arena kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, juga lokus dan lingkungan kehidupan utama seorang individu. Demikian juga merupakan wahana utama ekspresi eksistensi manusia dan lokus utama pemenuhan hak dan kewajiban manusia. Demikian juga individu, keluarga, dan masyarakat merupakan miniatur kehidupan sebagai cermin keberhasilan maupun kegagalan pembangunan. Demikian juga cermin peradaban bangsa dan kualitas kehidupan bernegara. Jadi rangkaian sistem kehidupan sosial individu, keluarga, masyarakat merupakan landasan pengembangan lingkungan eksternal yang lebih luas dari keluarga, misalnya dari perspektif ekologi keluarga dalam hal pengembangan eco-village misalnya, pengembangan wilayah ramah keluarga, pengembangan kampung ramah keluarga, ya, dan juga mungkin program-program pembangunan lainnya. Nah, kajian individu, keluarga, dan masyarakat ini hal yang penting, ya, karena kualitas dari kehidupan individu, keluarga, masyarakat ini saling menentukan dan bahkan saling mengunci atau disebut dengan interlocking relationship and influences, ya. Dan merupakan suatu cara sederhana melihat sistem kehidupan, ya, sistem kehidupan manusia secara alami, sehingga kemudian karena meliputi berbagai dimensi kehidupan manusia, maka perlu kajian yang sifatnya multidisiplin, interdisiplin, bahkan transdisiplin, melibatkan serangkaian nilai-nilai dasar, asumsi yang digunakan, kemudian juga memperhatikan, ya, perubahan, kemudian kemampuan beradaptasi untuk kemudian membangun stabilitas dan juga kualitas dan keberlanjutan. Nah, perspektif dan lingkup dalam hal kajian individu, keluarga, dan masyarakat untuk mengokohkan peran keluarga di dalam membangun bangsa, membangun peradaban. Paling tidak ada 4 perspektif. Pertama adalah perspektif pembangunan atau perkembangan manusia, ya, dengan serangkaian indikator dari berbagai aspeknya. Jadi aspek perkembangan mental, intelektual, moral, spiritual, emosi, sosial, gitu ya. Nah, ini melibatkan teori dan prinsip perkembangan kematangan seorang individu secara holistik dari berbagai dimensi dan aspek perkembangan. Kemudian yang perspektif yang kedua itu dari perspektif ketahanan keluarga, resiliensi keluarga, ekosistem keluarga. Dan di sini pun ada indikatornya, melibatkan pembahasan tentang bagaimana cara pandang, worldview, paradigma, prinsip, prasyarat di dalam membangun keluarga berketahanan dan berkualitas, ya. Jadi keluarga sebagai ekosistem itu diimplementasikan dalam kemampuan adaptasi dan transaksi dengan lingkungan, membentuk atau membangun lingkungan yang ramah keluarga, baik di level kampung, di level yang lebih luas, ya. Kemudian yang ketiga adalah perspektif dari community development, pembangunan masyarakat, perkembangan masyarakat, ya, dan dengan indikator tersendiri dari statusnya untuk melihat bagaimana perspektif dari community development ini, dan di dalamnya melibatkan kajian tentang keputusan, interaksi, perilaku yang berbasis prinsip tujuan pembangunan masyarakat madani menuju masyarakat 5.0, ya, sebagai keberlanjutan dari revolusi industri 4.0. Dan terakhir adalah perspektif dari dinamika sistem kehidupan dan pembangunan berkelanjutan, ya. Di sini melibatkan kajian tentang keputusan, perilaku, interaksi dalam perspektif sistem yang berorientasi dan dipandu oleh pentingnya memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi, Bapak dan Ibu, di sini terlihat bahwa kalau kita ingin menjadikan keluarga sebagai unit sosial terkecil yang mempengaruhi, ya, keberhasilan pembangunan, maka juga perlu memperhatikan keluarga sebagai sistem yang harus
diposisikan secara tepat antara individu dengan masyarakat gitu ya, dan kemudian secara bersama-sama mempengaruhi pembangunan dan peradaban bangsa. Nah, yang pertama adalah dari sistem individu keluarga masyarakat adalah sistem individu. Bagaimana bicara tentang perjalanan seorang manusia menjadi laki-laki dan menjadi perempuan, ya, menjadi seorang laki-laki untuk kemudian menjadi seorang kepala keluarga, seorang suami, seorang ayah, ya. Ini dalam rangka Hari Ayah kita mungkin nanti akan dikaji lebih lanjut oleh narasumber yang lain, ya. Bagaimana menjadi ayah yang ideal. Juga journey to be a woman, menjadi seorang perempuan, ya, akan menjadi ibu, menjadi istri, gitu ya. Nah, dalam hal inilah kemudian perlu memperhatikan faktor-faktor, baik itu faktor alami atau faktor lingkungan, nature dan nurture, ya. Baik perkembangannya sifatnya yang berurutan sehingga tidak boleh juga loncat, ada yang terloncati gitu ya, ataupun yang sifatnya paralel harus terpenuhi semuanya, sehingga syarat tentang kelengkapan, keterpaduan, keholistikan dalam perkembangan ini harus dipenuhi. Nah, tugas perkembangan merupakan salah satu alat ya untuk mengukur ya ketercapaian dari perkembangan itu, prestasi perkembangan itu dengan serangkaian indikator-indikator yang dijadikan sebagai gold standard. Jadi gold standard sebagai parameter dasar untuk menilai tugas pertumbuhan perkembangan seorang manusia, laki-laki dan perempuan untuk menjadi orang yang dewasa gitu ya, ditunjukkan oleh tingkat kedewasaannya, kematangannya, maturity-nya dari berbagai aspek perkembangan. Tadi sudah dikatakan ya, dari mental, intelektual, sosial, emosi, spiritual, moral begitu ya. Demikian juga tentang kompetensinya, akil baliknya. Nah, inilah yang akan mempengaruhi ketika seorang laki-laki dan perempuan kemudian menikah gitu dan membangun keluarga, apakah mampu membangun keluarga yang berketahanan dengan ditunjukkan menjalankan peran, fungsi, tugas, mengelola sumber daya, stres, dan sebagainya. Dalam hal ini, maka ada pertanyaan, bagaimana agar terbangun individu yang matang, yang baik, yang beradab, berakhlak, dan kompeten. Itulah sebetulnya juga tugas keluarga di dalam pembangunan. Dan sebaliknya, bagaimana supaya tidak terjadi keterlambatan, supaya tidak terjadi masalah mental ya dalam penyimpangan perilaku dalam proses perkembangan seorang individu menjadi laki-laki dan perempuan itu, agar kelak mereka mampu membangun keluarga. Jadi kesiapan pernikahan dilihat dari maturity-nya, tingkat kematangan, tingkat kompetensi yang dimiliki ya, demikian juga tingkat akil baliknya. Nah, yang kedua adalah bagaimana membangun sistem keluarga ya, dari individu membangun sistem keluarga tentunya berharap menjadi keluarga yang berketahanan. Secara alami, keluarga adalah bentuk hidup dan kehidupan yang diidealkan. Secara umum ya, walaupun saya tidak mengatakan 100%, pada umumnya orang-orang ingin berkeluarga. Bahkan yang punya orientasi seksual yang tidak normal menurut kita, itu juga ingin berkeluarga, sehingga kemudian menuntut misalnya legalitas tentang same-sex marriage kalau di berbagai negara ya gitu. Nah kemudian secara alami juga orang yang berkeluarga itu ingin memiliki anak. Ya. Jadi kalau ada child free itu ya kalau dia itu adalah hanya preferensi individu dan tidak digembar-gemborkan, yaitu silahkan saja hak individu. Tapi kalau sudah digembar-gemborkan jadi gerakan, ini nampaknya berseberangan dengan kehendak alam ya. Secara alami orang itu ingin memiliki anak. Secara alami ya, berbagi peran fungsi tugas suami istri merupakan mekanisme membangun lingkungan yang stabil, yang bisa diprediksi, yang kemudian juga harmonis. Jadi pada dasarnya itu adalah bentuk mekanisme kerjasama antara suami istri, berbagi peran fungsi tugas untuk mencapai lingkungan yang diharapkan menjamin lahirnya individu-individu yang berkualitas. Kemudian secara alami, harmonisasi dan optimalisasi kualitas feminin dan kualitas maskulin pada diri laki-laki dan pada diri perempuan ya, sebagai individu, sebagai suami istri, sebagai anggota masyarakat, ini perlu mendapatkan perhatian ya. Jadi harmonisasi dan optimalisasi inilah yang perlu diperhatikan seorang menjadi ayah, tentunya karena
dia memiliki kualitas maskulin yang lebih dominan dibandingkan dengan yang feminin. Menjadi ibu karena seorang perempuan memiliki kualitas feminin yang lebih dominan dibandingkan dengan kualitas maskulin yang dimiliki. Itulah sebetulnya fitrah keluarga dan berkeluarga. Nah, di dalam hal membangun keluarga juga satu kesatuan rangkaian individu, keluarga, masyarakat sebagai satu struktur sarang di mana di dalam individu itu yang paling dalam, kemudian keluarga di lapisan menengah dan komunitas di lapisan yang terluar, maka akan berhadapan dengan bentuk keluarga yang diharapkan itu seperti apa, yang diinginkan seperti apa, yang idealnya seperti apa ya. Nah, kalau kita ingin para keluarga atau orang-orang membentuk keluarga ingin mengetahui yang ideal seperti apa, yang perfect seperti apa, yang diharapkan oleh lingkungan seperti apa dengan yang diinginkan, maka ini akan berhadapan dengan cara pandang, nilai, konsep tentang keluarga itu sendiri, goal standarnya seperti apa, ya, indikator emasnya seperti apa yang disebut dengan yang ideal, yang perfect itu. Maka akan berhadapan dengan landasan filosofis, landasan yuridis, landasan teoritis, landasan sosiologis, juga hasil-hasil dari riset secara empiris bagaimana keluarga Indonesia. Nah, keluarga Indonesia secara filosofis, landasan filosofisnya, landasan yuridisnya, landasan sosiologisnya, ini menganut atau menunjukkan keluarga yang religius, hierarkis, dan harmonis. Keluarga yang dibangun oleh pernikahan yang sah sebagaimana undang-undang perkawinan, di mana pernikahan sebagai perjanjian yang kokoh, yang agung, yang suci, yang mulia, ya. Dan keluarga merupakan wahana ibadah meraih takwa sebagai tujuan hidup untuk melindungi keluarga dari perbuatan yang mungkar, tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Struktur hierarkis, laki-laki sebagai kepala keluarga merupakan bagian dari merupakan pembagian peran fungsi dan tugas yang seimbang antara suami istri, di mana ayah sebagai penanggung jawab mendidik anak selain sebagai menjalankan fungsi instrumental mencari nafkah. Nah, kemudian juga bagaimana mendorong interaksi yang harmonis dan membangun lingkungan yang stabil dan ciri-ciri yang lainnya. Nah, lanjut berikutnya adalah keluarga Indonesia yang diharapkan berperan, memberikan peran yang strategis, memiliki peran yang strategis di dalam pembangunan bangsa. Ini juga berhadapan dengan perubahan yang dinamis, baik dari yang sifatnya skala terbatas di tingkat lokal maupun yang mengglobal. Dan ini semua mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh keluarga. Di dalam perubahan-perubahan dinamis ini akan kemudian kita lihat suatu transisi perubahan-perubahan yang kita kenal dengan istilah keluarga tradisional, modern, postmodern, ya. Kemudian keluarga berdasarkan setting, lokasi, tapi juga menunjukkan karakteristik yang berbeda antara keluarga pedesaan. Ada keluarga transisi dari pedesaan ke perkotaan, kemudian ada lagi yang metropolitan. Atau dari segi perkembangan industri, teknologi yang dikuasai, ya, ini ada revolusi keluarga yang kemudian bisa mengakses atau bercirikan, ya, masih memiliki perkembangan yang masih terbatas gitu ya, yang mungkin sekarang ini kita berada pada revolusi Industri 4.0, tapi tidak sedikit keluarga Indonesia yang masih juga belum menunjukkan perkembangan seperti itu, yang masih mungkin di revolusi Industri 1.0 pun masih ada di daerah-daerah tertinggal, daerah terpencil gitu ya. Jadi perkembangannya masih mungkin setingkat revolusi industri 2.0, 3.0. Tapi sementara itu ada yang juga sudah mulai maju untuk masuk ke society 5.0. Nah, kemudian dilihat dari keragaman keluarga dari mata pencaharian yang memiliki karakteristik tersendiri gitu ya. Keluarga petani, nelayan, peternak, kebun, petambang. Ini ada dinamika-dinamika di dalamnya, perubahan-perubahan yang dinamis, yang kemudian akan mempengaruhi bagaimana bagaimana keluarga berperan ya dalam pembangunan. Nah, semuanya menunjukkan adalah keluarga berperan strategis membangun maupun dibangun, ya. Jadi mempengaruhi pembangunan maupun dipengaruhi oleh pembangunan. Jadi inilah suatu kisaran yang lebar dinamika dari berskala lokal sampai ke global yang berdampak terhadap keluarga dan dipengaruhi oleh keluarga,
yang menjadi faktor pendorong maupun penarik terhadap keluarga. Nah, terakhir, ini adalah suatu ringkasan tentang bagaimana perjalanan individu untuk membentuk keluarga berketahanan dan membangun masyarakat madani. Inilah serangkaian yang menunjukkan peran strategis keluarga di dalam pembangunan bangsa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.